kaidah ini kita bisa membuktikan bahwa itu valid. Tuh. Dari premis 1, premis 2, 3, 4, 5 itu harus terpakai semua syaratnya. Premis 1 sudah, kemudian premis 2 ini sudah, premis 3 sudah, ya 4 dan 5 semuanya harus terpakai. Nggak boleh nggak terpakai. Nah, itu. Ada yang tanya dari soal ini? Saya masih bingung, Pak, ini dari mana kok gini, kok gini, gitu. Apa susah toh? Enggak ya? Masih itu Pak, masih belum terlalu paham sama definisi masing-masing hukum dari alasan itu. Oh iya, jadi memang gini, supaya nanti sebetulnya kalau dalam konteks matematik itu kan tidak perlu dihafal, yaitu problem solving. Ya, jadi intinya adalah problem solving. Problem solving itu apa ya? Pemecahan masalah. Artinya ketika ada teori seperti ini, kemudian diterapkan, gitu. Jadi diterapkan di dalam konsep soal. Nanti akan paham sendiri, gitu. Apapun mata kuliahnya, kalau matematik kita harus seperti itu. Harus problem solving, itu kalau yang matematik. Karena harus ciri dari belajar matematik itu kan belajar fakta. Ya, belajar fakta. Nanti kalau misalkan ini kan calon guru ya, guru matematik ya. Nanti coba kalau kita amati di pelajaran matematik di sekolah itu kan terkait dengan fakta, ya, kemudian ada konsepnya seperti apa, kemudian ada hubungan antara konsep dengan konsep, namanya prinsip, ya. Jadi hanya itu aja. Jadi fakta itu terkait dengan simbol, macam-macam itu. Kemudian ya termasuk dengan adanya postulat, kaidah. Nah, kemudian prinsip, ya, konsepnya seperti apa. Kemudian baru prinsip. Nah, ketika itu dipahami, baru pemecahan masalah. Nah, disinilah letak untuk supaya terampil itu untuk dicoba untuk mengerjakan soal. Biasanya seperti itu belajar matematik yang benar. Jadi tidak usah dihafal, tidak usah dihafal. Jadi diterapkan. Seperti tadi ketika ini sebetulnya kan soal ini kan tadi kan menerapkan antara lain kan termasuk di konjungsi. Itu kan yang ketujuh itu kan konjungsi. Ini coba ada, nah ini konjungsi ini yang ketujuh ini. Jadi ketika ada P kemudian ada Q, ya P, maka P dan Q itu benar. Jika P benar, Q benar, maka konklusinya adalah maka P dan Q itu konklusinya. Itu adalah konjungsi. Kalau kedua-duanya itu bernilai benar, ini kan sebetulnya penerapan dari sini, ya, dari ini. Nah, seperti itu. Termasuk nanti ada kontradiksi dan macam-macam itu, bukti bersyarat. Gitu. Nah, itu yang dari soal yang ini. Demikian juga soal nomor 2, soal nomor 3, dan seterusnya. Ini ada. Silahkan dicoba, ini ada soal 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah,
Ya. Ada pertanyaan barangkali? Silakan kalau ingin tanya dari Izin Pak, tanya Pak. Nggih. Kan itu kalau misalnya hurufnya kan P, Q, R, S, T. Kalau misalnya jaraknya P ke S itu gimana Pak? Mana yang mana? Yang tadi loh, yang Gina buka tadi loh, baru saja. Yang ini. Bukan. Bukan yang konjungsi tadi loh, yang ini ya. Nah, yang premis 3 itu Pak. Berapa kan? Latihan nomor 3. Latihan 4 nomor premis 3 kan P, Q, R. Berat. Itu S. Lalu Itu S-nya salah atau S huruf Pak? S kecil, bukan S salah. Hmm. S proposisi. Itu Bukan S salah. S proposisi. Kalau S salah itu biasanya besar gini. Besar kemudian kalau S salah itu ini biasanya S ada O-nya gitu untuk membedakan. Seperti ini. Ya. Nah ini SO, ini artinya S salah itu. O-nya kecil, indeks maksudnya. Ya. Untuk membedakan. S-nya besar. Kasih indeks 0. Ya. Bapak, izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Kalau negasi itu pasti salah, Pak. Maksudnya? Kalau kan di situ ada proposisi negasi. Kayak nah, itu nilainya apa pasti salah? Belum tentu. Belum tentu. Nilainya bisa salah, bisa benar. Nilainya ya. Jadi ketika ada misalkan dikasih R gitu, nilainya apa mesti salah? Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Nah, kalau misalkan R itu bernilai benar, maka negasinya itu menjadi salah. Kalau misalkan R-nya itu salah, maka negasinya benar. Gitu loh. Kalau ditanya terkait dengan nilai. Paham? Iya, Pak. Siap. Jadi R itu punya kemungkinan nilai yaitu benar dan salah. Kalau R itu punya negasi, ya. Kalau misalkan R itu bernilai salah, maka negasinya adalah menjadi benar malah. Dan juga kalau R itu bernilai salah, negasi jadi salah. Benar, salah menjadi benar kan itu. Ada lagi? Apa bingung toh? Apa sulit toh? Oh iya, kemarin kan UTS belum saya koreksi, masih belum sempat. Saya belum bisa ngomentari. Ada yang kesulitan kemarin? Coba saya bilang. Ada yang terlambat mengumpulkan? Iya Pak, terlambat.
Kenapa? Hampir semua mungkin Bapak. Terlambat Kenapa terlambat? beberapa menit, Bapak. Lambat 1 detik, Pak. 1 detik. Kenapa kok terlambat? Bingung Bapak jawabnya. Oh, jangan bingung. Itu Pak yang Kenapa bingung? premis-premis itu Pak. Itu kalau disederhanakan itu dihubungkan sama di atasnya atau tidak. Maksudnya 1, 2, 3 itu dihubungkan. Kan boleh buka buku. Paling-paling kan juga contoh-contohan. Enggak. Aman Pak. Aman. Paling-paling contoh-contohan. Nanti kalau ujiannya kan sudah di kampus paling ya. Kalau ujian, ya seperti itu. Tapi di kampus nanti. Mestinya biasanya saya pakai ini. Jadi, ujiannya itu lewat Google Classroom. Ya. Cuman biasanya juga pakai Zoom gitu. Jadi semua harus diaktifkan gitu. Ya, kemarin itu ya kita coba kejujuran gitu ya. Mudah-mudahan jujur gitu. Jujur ya. Jujur, atas 20. Atas berapa persen gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah yang ke-11. Dilema. Ini adalah pernyataan disjungsi. Kedua pernyataan menjadi penyebab munculnya kejadian baru. Pastilah kejadian itu benar terjadi. Misalkan gini, P disjungsi Q. Ya. Pernyataan berikutnya adalah P maka R. Q maka R. Ya, kalau P atau Q ada, ini sebetulnya kalau kita ini gunakan itu menjadikan sebuah langkah yang sangat simpel gitu. Karena sudah ada tiga premis gitu ya, 3 premis langsung menjadi kesimpulannya, menjadi R-nya adalah benar begitu. Jadi kalau P atau Q benar, kemudian P maka R benar, Q maka R benar, maka kesimpulannya adalah mesti R. Itu namanya dilema. Dan nanti kalau ini kita buktikan secara tabel lah gitu ya. Itu ya tautologi gitu. Makan tautologi. Jadi P atau Q dan P maka R dan Q maka R itu adalah sebuah proposisi yang tautologi. Ya. Sebuah proposisi yang tautologi. Coba bisa dibuktikan bahwa itu yang sekian panjangnya itu, proposisi yang panjangnya itu adalah sebuah proposisi yang tautologi. Bisa Anda buktikan. Ya, paling tidak lewat tabel kebenaran. Karenanya PQR 3. Ya. PQR itu 3 itu berarti 16. Kan enggak panjang. Itu akan tautologi. Nah, namanya dilema kalau seperti ini. Dilema. Oke. Nah, bisa dibuktikan di sini. Cuman itunya salah yang bagannya itu ya. Ya, itu karena ngetik saya dulu itu di Microsoft, kemudian saya ganti ke Mac gitu ya. Saya nggak lihat kalau ternyata nggak kompatibel sehingga hilang ya, hilang. Jadi jika makannya itu hilang. Silakan sendiri diperbaiki. Jadi P, Q, R, P atau Q. Nah, PR itu maksudnya adalah P maka R.
QR itu maksudnya Q maka R gitu ya. Ya. Nah, kemudian P atau Q dan PR itu maksudnya P maka R. QR itu maksudnya Q maka R gitu ya. Nah, sehingga kita nanti yang di P atau Q dan P maka dan Q maka R. Nah, itu nanti akan BB semua. Ya, itu. Jadi di sini nanti akan B itu B jadi tautologi. Nah, silakan sambil ini diisi. Terus seperti itu. Ya. Kalau nggak tautologi berarti ya salah, tapi jelas tautologi. Silakan dibuktikan gitu ya. Oke. Contohnya seperti ini. Besok saya berenang atau badminton. Jika saya berenang, saya gembira. Jika saya badminton, saya gembira. Jadi besok saya gembira. Nah, gitu. Jadi ini gitu. Itu kan kalau kita lihat dari sisi ini kan menjadi logis ya. Besok saya misalkan saya berenang. Ini P, badminton. Oke. Kalau misalkan berenang atau badminton, ini bernilai benar. Gitu. Bernilai benar. Kalau atau itu kan yang benar itu kan bisa salah satu. Bisa P-nya saja, bisa Q-nya saja. Ini akan bernilai benar. Gitu. Atau dua-duanya benar. Tapi kalau P-nya bernilai salah, Q-nya salah, kan salah kalau atau itu. Disjungsi itu. Disjungsi itu bernilai benar jika P, Q dua-duanya benar, atau P, Q itu salah satunya bernilai benar. Itu mesti benar. Nah, di sini pada jika saya berenang, maka gembira. Ini. Taruhlah ini adalah R-nya. Ya. Ini juga R-nya. Jika saya berenang, saya gembira. Jika saya badminton, saya juga gembira. Maka kesimpulannya apa? Saya gembira. Nah, itu. R. Itu kalau dalam kalimat seperti itu. Ini namanya dilema. Jadi kalau salah satu atau dua-duanya berlangsung gitu ya, tetap gembira. Salah satu aja tetap gembira. Misalkan hanya badminton saja itu gembira. Tetap. Karena di sini diikuti oleh premis atau disjungsi di situ. Nah, itu sebagai contoh sederhananya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh juga lain. Kesimpulannya adalah jika limbah kotor atau berbau, jika air kotor maka tidak sehat, jika air berbau maka tidak sehat. Ya, kesimpulannya sama dengan ini tadi. Jadi jika air kotor tidak sehat. Air kotor
tidak sehat. Jika apa, air yang tidak sehat, baik itu limbah maupun limbah kotor atau berbau, itu sama-sama tidak sehat. Maka ya tidak sehat, gitu ya. Kesimpulannya. Nah, yang ke-12 semakin sulit ya. Bentuknya itu semakin sulit. Jadi kaidah dilema itu seperti ini. Jadi jika P ya, maka Q dan ini, jika P maka Q ya, jika P maka Q dan jika R maka S dan P atau R, P, jadi P maka Q, R maka S, ini beda semua ya, proposisinya beda semua. Tapi diikuti dengan PR yang ini, PR ya, PR, maka kesimpulannya Q atau S. Ya, kesimpulannya menjadi ini. Nah, itu S. Itu. Jadi dilema konstruktif itu kalau P maka Q, R maka S yang berbeda semua, gitu ya, proporsi yang berbeda semua, diikuti dengan P disjungsi R, maka konklusinya adalah disjungsi Q maka S. Ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dapat disimpulkan. Nah, kalau ini kita tangkap sebagai sebuah inferensi, itu akan menjadi mudah gitu. Karena misalkan ada 3 premis yang ini langsung kita simpulkan seperti itu. Nah, ini namanya dilema konstruktif. Oke. Ada juga dilema destruktif. Ini yang agak rumit. Sebetulnya bersama dengan ini hampir modus tolen, modus ponen, modus tolen gitu ya. Karena ini diikuti oleh negasinya. Tapi negasinya yang tidak sama seperti tadi gitu ya. Jadi dalam bentuk P maka Q dan R maka S dan ini dan ini P tidak P maka tidak S maka P atau tidak R. Nah, seperti itu.
Itu yang dilema namanya dilema destruktif. Nah, contoh ini jawabnya. Contohnya ini, premisnya aja 2. Hanya ada 2. Premisnya jika ini, yang contoh semuanya sebenarnya ya. Nah, penyelesaiannya nih, premisnya ada 2, tapi nanti bisa kita gunakan untuk menjawab ini. Nah, ini tambahan dari slide yang ke-5 gitu ya, terkait dengan kaidah inferensi. Ya, kaidah inferensi. Bagaimana cara kita membuktikan sebuah argumentasi, sebuah proposisi gitu ya, sehingga proposisi itu dinyatakan valid. Jadi kalau kaidah inferensi itu hanya kita gunakan untuk membuktikan bahwa premis itu kemudian dikonklusikan, kemudian membentuk sebuah proposisi yang valid, yang sah. Nah, ini kita bisa menggunakan kaidah inferensi. Kalau yang hukum-hukum kemarin itu bisa kita gunakan untuk membuktikan kontradiksi, bisa kita gunakan tautologi, ya. Kita bisa buktikan kontingensi, ya. Atau kita bisa gunakan untuk menyederhanakan. Nah, seperti itu. Kalau menyederhanakan itu berarti kontingensi, tidak. Karena kalau nanti akan B gitu kan berarti kan itu tautologi. Kalau S itu kontradiksi. Kalau menjadi bentuk sederhana berarti itu adalah proposisi-proposisi yang kontingensi. Intinya kan gitu kalau hukum-hukum. Kalau yang ini kaidah inferensi itu hanya kita gunakan untuk membuktikan proposisi-proposisi itu dari premis-premis yang diketahui, kemudian ada konklusinya itu adalah sebuah pernyataan yang valid, intinya gitu. Yang tautologi, kalau valid itu adalah tautologi. Nah, intinya itu dari slide yang ke-5 dan ke-6, kemudian ada soal-soal yang nanti sifatnya gini nih. Ini soal yang sifatnya kalimat gitu ya. Nah, karena memang permasalahan seperti kemarin ulangan itu kan sebetulnya berupa kalimat, gitu. Ada soal yang berupa kalimat, kemudian disimpulkan. Coba kalau gini, jika pengetahuan logika diperlukan atau pengetahuan aljabar diperlukan, maka semua orang akan belajar matematika. Pengetahuan logika diperlukan dan pengetahuan geometri diperlukan. Karena itu semua mahasiswa akan belajar matematika. Validah argumentasi di atas. Nah, ini kan untuk membuktikan valid tidaknya, kan harus dibawa pada bahasa simbol. Ya, karena hukum-hukum yang ada di sana dengan menggunakan bahasa simbol akan lebih mudah bahasa simbol. Bagaimana bahasa simbolnya? Nah, seperti ini kita simpulkan. Nah, gitu. Jadi dari bahasa ini, bahasa yang sehari-hari, kemudian kita nyatakan dalam bentuk simbol. Ya, simbol. Nah, kita menyimpulkannya seperti ini. Ya, pernyataannya. Gitu. Nah, itu yang terkait dengan latihannya, silakan dilihat di ini dilihat di rujukan ya. Soal-soal.
yang ada di buku rujukan. Ya, buku rujukan. Yang di mana di Google Classroom, GCR, Google Classroom. Nah, silakan dilihat di sana kan ada. Itu di soal-soalnya itu banyak di situ. Coba itu. Ya, soal-soal di Google Classroom itu. Ya, tadi saya katakan bahwa dalam hal ini, dalam belajar matematik itu yang benar itu adalah tidak dihafal, melainkan